Halo Sobat Kurasa, kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan Aziz di segmen kedua Kepo Keurasaan Podcast. Nah, bersama saya kembali lagi ada nih Kepala Departemen dari UKM Keurasaan. Sebelumnya boleh dong Kak perkenalkan diri dulu, nama dan departemen apa sih yang Kakak pimpin? Ya, Boleh, oke, Kak? perkenalkan nama saya Norika Firman. Saya di sini selaku kepala direktur dari Business Center. Kalian bisa panggil aku Tika, bisa panggil aku Atika. Kak Tika. Boleh. Di sampingnya Kak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Sendang Kinanti. Kalian bisa panggil saya Kinan. Saya dari Kepala Direktur Business Education. Halo. Halo. Oke. Bersama siapa Kak? Katika. Kak Tika dan Kak Kinan. Kinan. Jangan panggil Dek Kinan ya. Gak boleh teman-teman. Boleh. Ya. Kita di sini dari UKM Keurasaan emang melatih gimana sih cara untuk menjadi pemimpin yang baik. Kita melihat gimana potensial seorang, bukan dari umur atau gimana, tapi dari potensi yang mereka miliki. Terbukti dari kakak-kakak ini masih muda, masih ya mungkin jika dilihat masih umurnya muda banget, tapi bisa loh buat jadi kepala departemen dari UKM Keurasaan. Gimana sih tips dan apa sih yang mereka pikirin? Oke, kita boleh berbincang sebentar ya dengan Kak Kinan dan Kak Nuri ya. Nuri dulu. Kak Tika. Kak Kinan deh. Kak Kinan dari departemen apa tadi? Business Education. Business Education. Dari Kak Kinan sendiri, kenapa sih Kak Kinan mau gitu jadi kepala departemen? Sedangkan mungkin kalau misalkan emang dari kepala departemen kan harus tuh kita tuh gimana caranya biar berwibawa, menjadi orang-orang yang disegani. Tapi juga kita harus ngatur juga gimana caranya biar mereka tuh bisa deket sama kita. Gimana sih Kak Kinan tuh bisa melakukan pendekatan untuk memimpin business education ini? Atau mungkin gini deh, buat Kak Kinan, gimana buat Kak Kinan sendiri mau terinspirasi buat jadi kepala departemen? Ya, karena kan awalnya saya tuh nggak berani kan ngambil jadi kepala departemen, tapi karena ada seseorang gitu yang bilang kalau misalkan kamu harus berkembang gitu, kalau itu kamu harus mulai untuk mengasah diri kamu untuk berani ngambil resiko dengan jadi kepala departemen kan. Nah mulai dari situ saya pikirin gitu, kalau misalkan kayaknya bagus juga gitu buat ngasah mental saya juga kan. Jadi ya dari situ saya udah mulai berani ngambil resiko dan tantangan sebagai kepala direktur. Bagus sekali pemberi motivasinya tuh. Kayaknya inisial pemberi nama motivasinya Ahmad Fauzan Aziz ya. Enggak teman-teman canda. Nah, itu adalah hal yang luar biasa ya dari Kak Kinan ya. Meskipun Kak Kinan terbilang masih cukup muda gitu, masih maba ya, maba kan Kak Kinan? Iya, maba juga kan. Tapi Kak Kinan berani loh buat ngambil keputusan jadi kepala departemen. Kalau Kak Tika sendiri? Sama sih kayak Kinan. Awalnya juga nggak mau gitu jadi kepala direktur. Bahkan dulu waktu pemilihan itu milihnya dua-duanya anggota. Cuman kepikiran udah menit terakhir kenapa nggak coba buat ambil kepala direktur aja, walaupun ini juga belum tahu kan bakal masuk atau enggak gitu. Nah kemudian waktu wawancara juga ditanya, gimana
gimana, mau jadi kepala direktur atau enggak. Terus kenapa nggak mau jadi kepala direktur? Ya sama, tujuannya untuk mengembangkan diri nih. Karena kalau cuma jadi anggota, ujung-ujungnya kan ya kita nggak ngapa-ngapain kan, cuma ngikutin dari kata-kata si kepala direkturnya doang kan. Dengan kita menjadi kepala direktur, jadi kita bisa ini loh, belajar buat ya manage waktu juga kan. Kerjaannya bakal lebih banyak lagi, dan kita bisa belajar kepemimpinan dengan mengatur-ngatur dari anggota-anggota itu. Jadi kalau kata kakak ini tipe-tipe direktur yang nggak cuma nyuruh anggota sambil ketawa-tawa ya. Iya. Jadi tipe-tipe direktur yang memang perusahaan langsung Iya. membina anggota ya. Apalagi khususnya business education dan business center ya. Iya. Ngembangin gimana sih bisnis itu anggota bisa tercapai dan edukasi untuk anggotanya sendiri ya. Kata Oke, aja. dari Kak Kinan sendiri, boleh nih dijelasin kepada sobat-sobat wirausaha apa sih business education itu? Oke, jadi business education adalah departemen di mana kami tuh mengembangkan dan memfasilitasi minat bakat dari anggota dan pengurus UKM kewirausahaan. Jadi pengembangan minat dan bakat gitu ya. Nah, selanjutnya buat Kak Kinan, kira-kira apa sih sistem yang dijalankan business education ini buat menjadiin business education ini sebagai sarana edukasi yang baik untuk anggota? Sistem di sini maksudnya kayak proker-prokernya atau gimana nih? Mungkin proker atau sistem pembelajaran dari business education gitu yang ingin disampaikan. Business education tuh punya 3 proker. Nah, Yang pertama ada Tirta Yasa Entrepreneurship. Yang kedua ada kelas bisnis, dan yang terakhir ada perlombaan Tirta Yasa. Nah, di Tirta Yasa Entrepreneurship itu kalian bisa berlatih tentang penulisan dan juga kayak berlatih untuk membuat bisnis model kanvas gitu. Jadi kalian kalau misalkan punya bisnis mau ikut perlombaan, kalian bisa, kalau misalkan gimana sih cara nulis proposal yang baik gitu, kalian bisa ikut itu. Tuh, terus yang kedua ada kelas bisnis, dimana kalau misalkan kali di sini untuk mengembangkan hard skill yang kalian punya gitu. Jadi di sini juga selain itu kalian juga bisa menggali ide, kayak misalkan kayak pengen bikin usaha tapi nggak tahu. Nah, mungkin di sini bisa ngebantu kalian buat nyari ide. Terus yang terakhir ada perlombaan Tirta Yasa. Jadi kalau misalkan di kelas bisnis kalian udah punya ide, terus kalian di Tirta Yasa Entrepreneurship udah bisa nulis, jadi kan kalian bisa ikut lomba di situ gitu. oh, jadi kita akan secara bertahap pengembangannya gitu ya. Terus Kak, kalau buat kan kita juga mungkin beberapa orang ada yang bilang, buat apa tuh KWU? Kan kita juga bisa tuh belajar perusahaan dari sehari-hari, atau belajar perusahaan juga di kuliah juga ada kan MK perusahaan, ngapain ikut KWU? Mungkin ada orang ngomong kayak gitu ya. Nah, buat kakak sendiri apa sih menurut kakak perbedaan yang signifikan itu dari UKM KWU dan MK perusahaan atau ya perusahaan pada umumnya? Oh ya, perbedaannya kan kalau emang sih kita ada mirip-miripnya sama MK kewirausahaan. Tapi di MK kewirausahaan kan nggak dibelajarin tentang cara penulisan proposal, nggak diajarin cara menulis bisnis model Canva. Nah, di situ kalau di UKM kewirausahaan itu diajarin kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu caranya kan kalian bisa belajar. Jadi lebih ke arah praktek pengembangan bisnisnya itu sendiri ya Kak, bukan sekedar teoritis. Iya, benar. Jadi intinya mungkin pembelajaran MK perusahaan segala itu emang penting ada, tapi lebih penting lagi dan lebih baik lagi kalau kita mengembangkannya dengan mengikuti UKM perusahaan. Nah, di sini kita bisa belajar langsung bersama Kak Kinan, bukan di sini Kak Kinan. Ya. Boleh setelahnya Kak Nuri deh. Kak Tika ya. Iya. Kak Tika. Terserah apa aja. Boleh. Kak Tika dari business center, apa sih sebenarnya business center itu? Oke, jadi business center ini sebenarnya bisa dibilang lanjutan ya dari business juga. Jadi kan nanti bakal ada teman-teman nih yang belajar tentang Kewirausahaan di sini. Nanti di business education sendiri pasti bakal ada teman-teman yang tertarik nih buat ngebuat suatu usaha gitu. Nah, jadi tugas dari si business center di sini itu sebagai pewadah dari usaha-usaha teman-teman tadi. Misalnya nih ada yang punya usaha apa gitu, usaha keripik pisang atau apa gitu ya. Jadi di sini tuh kami sebagai pewadah buat mempromosiin teman-teman nih, promosiin usahanya keluar. Jadi kami nanti bakal ada semacam
platform lah buat memasarkan usaha-usaha dari teman-teman ini. Kemudian kami juga nanti bakal ada bazar. Pokoknya di sini kami sebagai wadah buat teman-teman buat memasarkan produk-produknya gitu. Oh, jadi sebagai sistem edukasi ada. Dan sebagai pelopor untuk pengembangan bisnis juga bener. Ada. Jadi runtut dan lengkap sekali ya. Jadi di UKM KW ini kita lengkap dari mulai belajar sampai memasarkan juga ada gitu. Yang penting kita ada kemauan untuk benar. Ya. Nah, buat Kak Tika sendiri dari Business Center, gimana sih Kak program kerja atau mungkin pembangunan Kakak buat ke depan di Business Center ini? Oke. Untuk Business Center itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama ada Tirsa Promotion, yang kedua ada Business Event, yang ketiga ada Travel Wisata, kemudian yang keempat itu ada Merchandise Store. Nah, yang pertama di Tirsa Promotion tadi, yang kayak udah jelasin tadi tuh, itu tuh buat mempromosiin produk-produk dari para pelaku usaha yang tadi, terutama untuk anggota UKM dan yang ada di Untirta gitu. Nah, nanti tuh kami bakal udah ngebuat platform, bisa dari medsos, bisa blog. Pokoknya di situ nanti bakal teman-teman yang mau memasarkan usahanya, mempromosikan usahanya itu bisa di kami gitu. Kemudian yang kedua itu ada business event. Itu tuh kami membuat bazar setiap ada event. Kalau ada setiap event di Untirta pasti rame dong orang kan. Jadi di situ menjadi peluang buat kita tuh ngebuka bazar yang nantinya akan bikin orang-orang yang di event itu tertarik, di event lain itu tertarik. Misalnya Hima mana bikin event, otomatis orangnya rame. Di situ kami ada peluang buat ngebuka bazar di situ. Jadi bakal rame. Yang bazarnya itu dari para pelaku-pelaku usaha yang tadi itu gitu. Kemudian itu ada travel wisata. Buat travel wisata itu kami berniat untuk mengembangkan salah satu usaha dari UKM Kelulusan, yaitu travel wisata. Dari apa sih namanya, Traveria ya? Ya, Traveria. Jadi situ kami tuh menggandeng Traveria. Kami sebagai pewadah dan pemodal dari Traveria. Jadi di Traveria bisa lebih mengembangkan bisnisnya lagi. Yang terakhir itu ada Merchandise Store. Merchandise Store itu ada kayak pembuatan PDH, pembuatan stiker, macam-macamnya gitu. Pokoknya merchandise. Jadi di sini tuh kami bakal bekerja sama dengan pembuatan PDH, konveksi gitu. Terus ada juga stiker gitu-gitu. Pokoknya dengan teman-teman yang ada usahanya di UKM itu. Jadi intinya kita bakal ngadain kerjasama yang menarik sama KWU. Jadi bukan kalau misalkan teman-teman mikir nih, di KWU usaha doang. Enggak dong. Di sini kita juga bisa ngelakuin kerjasama dan sistem promosi. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nih buat ngembangin usaha, bukan cuman ada usaha doang, kita bisa ngadain kerjasama dan promosi bersama KWU. Nah, teman-teman, kita udah berbincang-bincang nih dengan Kak Tika dan Kak Kinan, juga beberapa director sebelumnya. Dari sini kita tahu nih kalau KWU itu telah nyediain berbagai departemen dan berbagai sistem untuk mengembangkan kewirausahaan teman-teman semua. Karena itu jangan ragu dan jangan bimbang. Kalau kalian pengen ngedalamin kewirausahaan, jasa perusahaan, tata perusahaan, juga media perusahaan serta kerjasama dalam perusahaan, jangan lupa untuk ikut gabung KWU. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian aja perbincangan kita pada siang hari ini bersama Kepala Departemen. Terima kasih Kak Kinan dan Kak Tika udah mau menemani kita Sobat Kerusahaan dalam acara Kepo Kerusahaan Podcast.